빨리 가자. 괜찮아. Halo everyone, welcome back di Kesatria Berkacu. Di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari sebuah film berjudul Shark the Beginning. Film ini menceritakan kisah seorang remaja culun yang sering dibully di sekolahnya. Hingga suatu hari dia mendapatkan sebuah musibah dan masuk ke dalam sebuah penjara yang dipenuhi para petarung. Nah, apakah pria itu bisa bertahan di dalam penjara? Dan seperti apa nanti ketika ia keluar penjara? Mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jung Do Hyun yang merupakan atlet MMA. Di usianya yang masih 18 tahun, ia telah memenangkan 3 kali kejuaraan internasional dan menjadi juara dunia MMA termuda. Saat itu, ia akan pulang ke rumahnya. Namun, sesampainya di rumah, terlihat keadaannya sangat sepi. Awalnya dia berusaha positive thinking dan menyangka akan ada sebuah surprise. Namun ternyata rumahnya telah dirampok, sementara adik dan ibunya telah meninggal karena perampok itu. Tak lama kemudian, dia pun langsung diserang oleh para perampok yang bersembunyi, dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Jelas saja, Jung yang merupakan atlet MMA dengan mudah bisa mengalahkan para perampok itu. Bahkan saking emosinya, Jung juga membunuh perampok itu hingga akhirnya ia pun dipenjara, meskipun itu untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, miriplah kayak beberapa kasus di negara plus 62. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang remaja culun bernama Cha Woo-sol. Sifatnya penakut dan juga pendiam. Pada saat itu, di sana ada murid baru bernama Suk-chan yang merupakan seorang petinju. Bahkan ia telah menjuarai tinju tingkat nasional. Jadi kehebatannya tidak diragukan lagi. Melihat murid baru itu, Woo-sol sangat kaget dan ketakutan. Apalagi di hari pertamanya masuk, Suk-chan sudah menghajar seorang murid yang biasanya paling berkuasa di kelas tersebut. Hal itu pun membuat semua murid takut dan tunduk pada Suk-chan. Ternyata Woo-sol dan Suk-chan dulu adalah satu SMP, yang mana sekarang Woo-sol kembali menjadi bahan bulian di sekolah itu. Bahkan kini Suk-chan kembali menghajar dan membuli lagi Woo-sol. Nah, karena kesal, jiwa psikopat Woo-sol pun muncul, di mana ia berniat untuk balas dendam dengan cara menusuk Suk-chan dengan pulpen. Namun Suk-chan tidak merasa takut sedikit pun karena ia menganggap bahwa Woo-sol tidak akan berani melakukan itu. Namun di luar dugaan, ternyata ia tak main-main dan langsung menusuk mata kanan Suk-chan. Hal ini pun membuat Suk-chan sangat kesakitan. Namun akibat kejadian itu, Woo-sol disidang dan dimasukkan ke dalam penjara bersama para kriminal lainnya. Meskipun apa yang ia lakukan itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri. Akibat hal itu, Suk-chan tidak bisa lagi bertinju dan melakukan sekolah. Dendam pada Woo-sol pun memuncak. Dia berjanji akan menunggu Woo-sol keluar dari penjara dan menuntaskan dendamnya itu. Singkat cerita, di dalam perjalanan menuju penjara, Woo-sol duduk bersama Jung yang kita kenal di awal tadi. Hari pertamanya di penjara, Woo-sol bertemu dengan seorang tahanan bernama Yumin. Lalu mereka berdua pun berbagi cerita alasan mereka di penjara. Hingga akhirnya mereka berdua pun berteman. Mereka berdua ditempatkan dalam satu kamar bersama tahanan lainnya yang lebih senior, di mana menurutnya dalam kamar itu ada ketuanya bernama Sang Hyuk. Namun saat ini ia sedang dihukum karena difitnah oleh tim kamar lainnya. Seakan-akan ia memeras uang dan memukuli tahanan lain. Mereka berdua lalu diperkenalkan dengan para tahanan lainnya yang juga memiliki kekuasaan di penjara itu, yaitu Won Jon, si ketua pemahat kayu yang memiliki tubuh sangat besar. Kemudian Sung Jong, si ketua toko roti. Mereka adalah ketua-ketua sesuai bagian kerjanya di dalam penjara, di mana mereka berdua adalah orang yang paling kuat di antara yang lainnya. Namun menurut mereka ada satu orang lagi yang super kuat dari yang terkuat, yaitu Do Yun ataupun Jung yang tadi baru saja masuk. Namun meskipun baru, ia sangat terkenal dan sangat ditakuti oleh orang-orang di dalam penjara.
Singkat cerita, Wosol dan Yunmin diajak bermain futsal untuk menggantikan pemain yang cedera. Karena permainan ini sangat barbar, Wosol yang lemah hanya terdiam. Hingga akhirnya ia tak sengaja menendang burunnya Wonjun. Dan disitulah pertama kalinya Wosol mendapatkan masalah di penjara itu, di mana ia langsung dibawa oleh anak buah dari Wonjun untuk diberi pelajaran. Namun uniknya, saat bertemu dengan Doyun, mereka pun pura-pura baik kepada Wosol. Seakan-akan mereka baik-baik saja, padahal di belakang ia terus membuli dan menghajar Wosol. Pada saat itu, Wosol tiba-tiba kabur dan mengejar Doyun untuk meminta bantuan. Lalu kemudian, Doyun pun meminta Wojun untuk melepaskannya. Namun, Wojun tidak mau dan malah menantang Doyun. Akhirnya, dengan satu pukulan saja ia pun tumbang, padahal sebelumnya ia adalah orang terkuat di penjara ini. Suatu hari, Sukchan datang menemui Wosol di penjara. Di sana, ia pun bercerita bahwa setelah matanya buta, kini karirnya hancur. Oleh karena itu, ia pun akan balas dendam setelah nanti Wosol keluar dari penjara. Sontak mendengar hal itu, Wosol pun sangat ketakutan. Tak hanya itu, ternyata kasusnya dengan Wonjun di penjara juga masih berlanjut, sehingga ia pun selalu diancam. Suatu hari, Wosol melihat Doyun sedang olahraga, sehingga ia pun pergi menemuinya dan berterima kasih karena ia telah menyelamatkannya beberapa hari lalu. Lalu keesokan harinya, Wosol kembali menemui Doyun dan membawakan susu kotak. Meskipun pada saat itu, Doyun tidak merespon sama sekali. Diketahui ternyata Wosol melakukan semua itu karena ia ingin meminta bantuan Doyun agar melatihnya. Karena setiap hari ia selalu terbayang dengan ancaman Sukchan dan juga Wonjun. Namun di sini Doyun menolaknya mentah-mentah karena ia tidak mau ilmu yang ia ajarkan digunakan untuk balas dendam dan berbuat semena-mena. Mendengar semua hal itu, Wosol tidak menyerah karena semua ini dia lakukan agar dia tidak dibully lagi. Ia juga menceritakan hal yang selama ini dia alami di penjara dan juga kehidupannya yang sangat memilukan. Nah, setelah melihat keseriusan Wosol, Doyun pun akhirnya bersedia untuk mengajari Wosol. Dengan syarat, ia harus bisa mengalahkannya berlari sebanyak 100 kali putaran dalam batas waktu yang ditentukan. Meskipun sempat ragu, tapi inilah kesempatannya untuk bangkit, sehingga Wosol pun menyetujuinya. Singkat cerita, tantangan pun dimulai. Putaran demi putaran ia lalui. Meskipun sangat berat, ia selalu menguatkan dirinya, sambil mengingat masa-masa kelam SMP saat dia disiksa oleh Sukchan. Bahkan gurunya saja tidak pernah membelanya sama sekali. Ia juga pernah dipermalukan dengan membersihkan kencingnya sendiri menggunakan wajahnya. Semua kepedihan itu membuat Wosol bertekad menjadi orang kuat agar ia tidak ditindas lagi. Semua hal itu pun membuat tekadnya semakin kuat, sehingga meskipun sudah melebihi batas kemampuannya dan sempat lemah tersungkur ke tanah, dengan tekad kuatnya ia bangun lagi dan berusaha menyelesaikan tantangan. Hingga akhirnya Wosol pun tumbang kemudian pingsan. Singkat cerita, pada suatu hari, kepala sipir mengatakan jika Doyun mendapatkan keringanan, di mana ia kini bisa tinggal sendirian di kamar penjara. Nah, disitulah ia pun meminta agar Wosol juga ditempatkan di kamarnya agar mereka bisa tinggal bersama. Tak lain dan tak bukan, semua itu ia lakukan agar ia bisa lebih leluasa melatih Wosol setiap hari. Tak lama kemudian Wosol pun datang dan ia langsung diberi latihan pertama, yaitu dengan melakukan push up semampunya. Namun kondisi tubuh Wosol yang masih sangat lemah membuatnya tidak bisa melakukan push up satupun. Lalu kemudian pada malam harinya, Doyun masih terus melatih Wosol dan ia tidak mengizinkannya istirahat. Nah, jika ia tidak mau menurutinya, Doyun mengancam akan mengembalikan Wosol ke kamarnya lagi dan ia tidak mau melatihnya lagi. Akhirnya, Wosol yang tidak mau pun bertekad terus melakukannya, bahkan sampai melebihi batas maksimal. Hari demi hari ia lewati dengan latihan yang semakin berat, mulai dari penguatan daya otot, pembentukan badan, bahkan sampai cara berkelahi. Semuanya diajarkan oleh Doyun secara bertahap. Meskipun pada awalnya ia sangat kesulitan, namun lama-kelamaan pelan-pelan ia mulai terbiasa dengan semua latihan berat itu.
Sementara itu di lain sisi, Sukchan masih menjadi berandalan. Bahkan terlihat kini ia sedang menghajar 2 orang. Dan ternyata kejadian itu tak sengaja dilihat oleh seorang pria. Pria itu meminta Sukchan untuk bergabung dengannya dengan imbalan sebuah kekuasaan dan akan mengembalikan mata kanannya. Meskipun pada awalnya Sukchan menolak, tapi saat ia mengetahui pria tadi sangat kuat, dia pun bersedia untuk ikut bersamanya. Dan sejak saat itulah Sukchan menjadi anak buah pria tadi, dan ia pun kembali melakukan hal-hal yang semena-mena kepada orang-orang yang disuruh oleh pria tadi. Kembali lagi ke dalam penjara, di mana Wosol mendapat kabar dari temannya bahwa Do-yoon akan dipindahkan ke penjara dewasa. Sontak hal ini pun membuat Wosol merasa sedih karena pasti sebentar lagi ia akan berpisah dan tidak bisa berlatih bersama Do-yoon lagi. Tak lama kemudian Wosol melihat temannya yaitu Yunmin yang dibawa oleh anak buah Wonjun. Sontak ia pun langsung mengejarnya. Terlihat pada saat itu Yunmin sedang dipukuli karena ternyata ia disuruh untuk membawa Wosol, namun ia tidak bisa membawa Wosol pada Wonjun. Untung saja tiba-tiba Wosol datang dan dengan sekali pukulan anak buah Wonjun itu pun langsung pingsan. Inilah pertama kali ia bisa merasakan hasil latihannya selama ini, di mana ia bisa lebih kuat. Setelah kejadian itu, saat sedang latihan, Wosol pun dibawa oleh anak buah Wonjun menuju markas Wonjun. Terlihat saat itu, Wonjun melayangkan pukulannya pada Wosol, namun dengan mudah Wosol menghindar dan berhasil membalas pukulan tersebut. Setelah itu, perkelahian antara Wosol dan Wonjun pun tak dapat dihindarkan, di mana ini merupakan perkelahian pertama Wosol setelah ia berlatih keras dengan Do-yoon. Terlihat dalam perkelahian ini, Wosol bisa mengimbangi Wonjun, meskipun ia sedikit merasa kesulitan dan hampir kalah. Namun, Wosol pun berhasil bangkit dan berhasil mengalahkan Wonjun. Tapi saat ia akan terus menghajarnya, tiba-tiba Do-yoon datang dan menghentikan perkelahian tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa Do-yoon kembali melatihnya lebih keras lagi, bahkan sampai memarahi Wonsul karena ia tidak fokus. Dan ternyata hari ini adalah hari terakhir Do-yoon berada di penjara tersebut. Sebelum pergi, Do-yoon sempat mengatakan pada Wosol bahwa ia sangat kagum dengan perkembangannya yang sangat pesat. Lalu ia pun berpesan agar Wosol terus berlatih dan jangan pernah berhenti, seperti seekor hiu yang terus bergerak, karena jika hiu berhenti bergerak maka ia akan mati. Setelah kepergian Do-yoon, Wosol pun kembali dipindahkan ke kamar asalnya dan ia kembali ditempatkan bersama tahanan lainnya. Di tengah perjalanan, Wosol ditantang oleh Sung-yong untuk berkelahi 5 hari lagi. Meskipun pada awalnya Wosol tidak setuju, namun setelah ia meminta Sung-yong dan yang lainnya untuk tidak berkelahi lagi dan tidak menindas yang lemah jika mereka kalah, Wosol pun akhirnya menyetujuinya. Singkat cerita, 5 hari berlalu, kini waktunya pertarungan itu pun dimulai. Terlihat Sung-yong dan teman-temannya masih menunggu kedatangan Wosol yang tak ada kabar sama sekali. Ternyata di lain sisi, saat ini Sukchan sedang menemuinya. Ia datang ke sana karena penasaran setelah mendengar kabar bahwa Wosol sudah menjadi lebih kuat. Setelah pertemuan ini, Wosol pun lalu mendatangi tempat pertarungan, hingga tak lama kemudian pertarungan sengit pun terjadi. Saat menit-menit awal pertandingan, nampak kalau Sung-yong jauh lebih unggul dan berhasil membuat Wosol 2 kali tumbang. Namun seperti biasa, Wosol tetap bangun dan tidak menyerah, hingga akhirnya ia pun bisa membuat Sung-yong tak berkutik. Lalu tak lama kemudian datanglah beberapa penjaga, sehingga Wosol harus ditahan di ruang isolasi. Namun meskipun ditahan, di sana ia tak lupa untuk selalu berlatih, seperti apa yang dipesankan oleh Do-yoon. Singkat cerita, setelah keluar dari ruangan tersebut, Sang-hyuk dan Wosol meminta Sung-yong dan juga Wonjun agar mereka semua berdamai dan saling berteman satu sama lain. Alhasil, setelah sebelumnya berhasil dikalahkan, ia pun menerima permintaan tersebut dan mereka semua pun kini berdamai. Bahkan suasana penjara saat itu langsung berubah layaknya sebuah keluarga. Beberapa hari berlalu, tibalah hari Wonsol dibebaskan. Saat itu, ia memakai seragam sekolahnya dan diantar penjaga untuk keluar dari penjara.
Namun sebelum ia pergi, ia pun sempat meminta izin untuk melihat tempat dia berlatih dengan Do Hyun dulu. Setelah melihat tempat tersebut, ia pun keluar dari penjara. Dan itulah pertama kalinya dia setelah di penjara melihat langsung cahaya matahari di luar penjara. Lalu saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Wosol bertemu dengan Sukchan. Tak lain dan tak bukan, Sukchan datang menemuinya untuk memenuhi janjinya dulu dan menantangnya untuk berduel. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara keduanya untuk saling membalaskan dendam. Pada awalnya, Sukchan yang merupakan petinju profesional membuat Wosol kesulitan. Bahkan Wosol sampai jatuh berkali-kali dan ia pun mengeluarkan darah yang sangat banyak. Saat itulah Wosol teringat kata-kata Do Hyun, sehingga tak lama kemudian, dengan sisa tenaga dan juga batas kekuatannya, Wosol pun akhirnya bangkit kembali dan langsung menghajar Sukchan habis-habisan. Akhirnya semua pukulan mematikan Wosol membuat Sukchan tak berdaya untuk melanjutkan pertarungannya lagi. Namun saat Wosol akan melancarkan pukulan pamungkasnya, Wosol pun membatalkan niatnya itu dan meninggalkan Sukchan dengan penuh kemenangan. Film pun berakhir setelah Wosol datang menemui Do Hyun di dalam penjara barunya. Kemudian mereka berdua pun saling berbincang dan film pun selesai.